Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan membeli talam di Belawan, dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Udah makan semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Wan Agus Samah ini sekelas saya tahun 1993 di pesantren Darul Arafah Lau Bakri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada satu lagi di dalam kawan kami juga satu angkatan, namanya Ustadz Fitriari Wilu. Sekarang tinggal di Kabupaten Kampar apa Rokan Hulu? Di Rokan Hulu. Ada juga di dalam wali kelas kami. Waktu tahun 1993 Ustadz Arifin. Tapi kalau dibariskan kami, saya, Ustadz Wan Agus Samah, Ustadz Fitriari Wilu dengan wali kelas tadi, kamilah yang paling tua. Nah, beliau guru kami, cuman ada satu ilmu yang belum diturunkannya, ilmu awet muda tadi. Nah, nilai yang mau dituntut balik dari sini nih nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun acaranya kalau diundang maka datang. Lahir anak, apa nama acaranya? Akikah, datang. Besar anak sikit, apa acaranya? Khitan, datang. Udah agak besar sikit, apa acaranya? Nikah, datang. Habis nikah apa acaranya? Punya anak lagi dia, datang. Habis punya anak apa lagi acaranya? Bebini lagi dia, datang lagi kita. Jangan kalau datang undangan ke rumah kita, kita tengok dulu surat undangannya. Kalau yang mengundang wali kota, datang. Kalau yang mengundang bupati, datang. Kalau yang mengundang gubernur, datang. Rupanya kok mati kita, siapa yang datang? Tetangga. Itulah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Datang rupanya pejabat-pejabat ke rumah kita. Datang pas mau dekat-dekat pilkada. Itulah makanya kita ini disuruh silaturahmi. Kalau datang undangan itu, yang dibawakan itu doa. Jadi saya datang kemarin ini membawakan doa. Doa apa yang Ustaz doakan tadi? Supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh. Apa pula somat? Nyari gara aja. Supaya anak ini soleh. Kenapa pakai air Pak Ustaz? Saya dikirim orang lah, gambar pendeta Buddha. Pendeta Buddha mengambil air, memercik-mercikkan air. Kata dia, inilah kerja orang tepung tawar nih, mengikut Buddha, kata dia. Dalam Islam, ketika dibacakan ayat Quran dan doa, maka air itu ada barokahnya. Itulah mengapa air itu dibacakan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di kampung saya dioleskan bedak putih dulu di tapak tangan. Habis dioleskan baru bedak itu dipukul pakai tepung laut. Habis itu baru airnya di. Kenapa mesti pakai daun Pak Ustadz? Karena waktu itu belum ada lagi mesin semprot.
Mau pakai daun, mau tak pakai daun. Jadi ini hanya adat tradisi, bukan berarti kita menyembah kepada daun-daun itu. Kenapa mesti pakai daun-daun? Kenapa mesti pakai bunga apa nak? Daun apa yang wangi itu? Kenapa mesti pakai daun pandan? Zaman dulu belum ada yang menyembur-nyembur di dinding macam ular sawah itu. Asal 2 menit sekali. Apa namanya itu? Pewangi. Jangan pakai itu, karena itu bahan kimia. Masuk dia ke hidung, masuk dia ke leher, masuk ke dia ke darah, menggumpal di dalam, jadi kanker. Tulisannya C-A-N-C-E-R. Orang barat membacanya cancer. Cancer. Payah orang kita bilang cancer, kanker. Yang lagi pakai cus-cus tuh. Inilah yang natural, minyak wangi. Pas dicium, saya di kamar saya, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, saya minta ambilkan bunga-bunga, diambilkan daun pandan, diracipkan, letakkan di kamar. Suka saya mencium bau daripada minyak-minyak wangi yang tak tentu arah. Tak bau-bau apa. 5 orang bersalam sama kita, 5 baunya. Betul kata. Kalau kita datang acara anak orang lahir, bacakan doa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Aku tak hafal Pak Ustaz, tak usah kuat-kuat. Enggak kuat awak tak hafal doanya. Kalau ditanya orang apa yang kau bacakan tadi, terserah aku lah, mulut aku atau kau urusannya mulut kau. Nah, gitu caranya biar supaya orang nggak nanya kita 2 kali. Datang kebetulan acara anaknya khitan, ya datang, kita ada duit kita salamkan, tak ada duit macam saya tadi lah. Nah, didoakan dia. Udah diambil gambar ini. Nah, fotonya dicetak. Zaman saya bersunat ada foto saya. Sekarang orang foto tak pernah dicetak. Asal udah habis foto masukkan ke Facebook, habis foto masukkan ke TikTok. Sekali posting tentang Palestina hilang, di ban, hilang semua gambar. Cetak. Maka saya di pondok di rumah asal habis acara cetak, ada albumnya untuk kenangan. Album saya bersunat masih ada lagi disimpan sampai sekarang. Maka menengoknya tadi ingat saya waktu kecil dulu. Sebulan baru sembuh. Dan layang-layang berdarah. Judul lagunya Luka Lama Berdarah Lagi. Kalian udah bersunat? Oh, yang lain? Masya Allah. Nabi yang pertama kali bersunat Nabi Ibrahim. Wa umruhu thamanuna sanah dalam Sahih Muslim, umurnya 80 tahun. Bil qudum, bahasa Arabnya kudum itu kampak. Datang ustadz berceramah di masjid, Nabi yang pertama bersunat Nabi Ibrahim pakai kampak. Ada orang mau masuk Islam di situ, dia mau masuk Islam, didengarnya ceramah Ustadz Somad, dia mau masuk Islam. Pergilah dia ke masjid, dibukanya kaca mobil tuh mau dengar. Yang pertama bersunat Nabi Ibrahim pakai kampak, tak jadilah masuk Islam. Kata Imam Nawawi waktu mensyarah hadis ini, bil qudum maksudnya Nabi Ibrahim bersunat di kampung namanya Kudum, bukan pakai kampak. Ada kampung namanya kampak, ada Cikampak. Cikampek itu di Jawa, kalau di Riau ini Cikampak. Jalan ke Medan Cikampak namanya. Udah salah kuat pula. Sampai gitu. Mungkin pernah aja ke sana. Nonton sinetron 2 kali. Nabi Ibrahim pertama bersunat 5 fitrah. Yang pertama memotong ujung senapan angin, disunat. Yang kedua naftul ibti, mencabut bulu ketiak.
Jangan sampai kita berdoa khusyuk kawan pingsan. Aku kalau udah semotor sama dia Pak Ustadz, kunang-kunang rasanya. Kalau 9 itu 99 kita tengok. Orang senyum, awak senyum. Orang ketawa, awak ketawa. Yang diketawakan orang awak. Gara-gara ketiak busuk. Salatullah salamu. Kawan di sebelah. Pertama bersunat, mencabut bulu ketiak, qalmul azafir, motong kuku. Tengok, kuku pendek, kuku panjang. Bertamu kita ke rumah orang, enak kali lah bakwan yang kau masak nih ya. Ada udangnya? Tak ada. Ada ikan terinya? Tak ada. Kok enak kali? Tunjukkannya lah kukunya. Ini kuku sebelah kiri. Itu becebok, itu ke bawah. Patutlah enak, yummy. Aku membayangkannya mau muntah aku 3 hari ini. Motong kuku, cabut bulu ketiak, bersunat, apalagi istihdad. Maaf cakap, istihdad diambil dari kata hadid besi. Istihdad menempelkan besi ke kulit. Maaf beribu maaf. Ini mesti disampaikan karena masalah fikih menjaga kebersihan, mencukur bulu kemaluan. Jangan sampai besarang kecoa 3 ekor. Kotor, busuk. Orang sekarang ini kuku tak peduli, bulu badan tak peduli, yang dipedulikan muka. Skincare. Muka Cina, tangan Afrika. Awak pun heran, orang ini keturunan orang apa keturunan zebra? Kenapa bebelang mukanya ini? Nampak Ustadz ini macam nyindir-nyindir kami. Tolong kalau mendengar tausiah saya, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah mendengar saya tersinggung pulang meninggal. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli kundur. Tausiah ini tak boleh panjang-panjang karena aku tengok bedak udah mulai luntur. Jadi ini adalah sunnah. Nabi Ibrahim bersunat. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak bersunat. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub bersunat. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf bersunat. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza bersunat. Sampai sekarang orang Yahudi bersunat. Nabi Isa bersunat umur 8 hari. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, yang pertama Mizyan Hazik Abdillah bersunat. Cuman yang Sami lebih cepat bersunat, umur 8 hari. Pakai sunatron. Kebetulan saya bintang iklan sunatron. Sunatron. Pakai alat khusus dari Malaysia, Waatan namanya. Waatannya orang Bengkalis, tapi terkenalnya di Malaysia. Masa di kampung sendiri Indonesia tak dipakai, pulang dia ke Indonesia dipakai. Dalam setiap bulan kami membuat khitan gratis bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, bersama Waatan. Daftarkan anak dan suami Anda. Banyak laki yang tak bersunat. Pergi saya ceramah ke satu daerah, melelehlah air mata bapak ini, badannya kekar, kumisnya tebal melintang. Menangis. Kenapa bapak menangis? Makin kuat. Kenapa bapak menangis? Aku bilang, anak gadisku Pak Ustadz. Cemas pula saya. Takut saya dikasihkannya ke saya. Kenapa bapak menangis? Aku bilang, anak saya Pak. Kenapa bapak menangis? Anak saya udah nikah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kenapa menangis? Rupanya belum bersunat. KTP-nya palsu. Jadi di Indonesia ini bukan cuma alamat palsu, bukan cuma skincare palsu, KTP palsu. Gara-gara RT RW Kades bekerja sama mengeluarkan KTP palsu, dibilang Islam, rupanya tak Islam. Nampak sekarang mana lakinya? Lari Pak Ustadz.
tak berani lagi datang. Anakku tuh sekarang malu, tak berani keluar kamar, Pak Ustadz. Untung saya udah begini. Kalau belum apa tak silap saya. Nah, jadi bersunat. Nabi Muhammad SAW 2 riwayat. Yang pertama mengatakan waktu lahir tuh makhtunan, udah bersunat. Riwayat yang kedua mengatakan sama macam anak-anak, disunat di hari yang ke bayi, waktu bayi kecil bagus bersunat. Ibu kalau punya anak bagus dihitan waktu kecil. Kenapa? Karena di balik kulit itu ada najis. Ini kalau udah bersunat ini, nanti kalau sholat sama ayahnya di masjid, udah bisa dia di samping. Tapi kalau belum bersunat jangan di samping, karena di ujung senapan angin itu ada najis. Kencing dia menggantung airnya. Tapi kalau udah bersunat ini, bisa dia di samping. Saya tak mau anak saya di sop belakang, Pak Ustadz. Saya mau anak saya di samping saya. Anak kau sudah bersunat? Belum. Putus sop. Maka anak dibuat di belakang. Tapi anak saya udah bersunat. Mana tahu di masjid itu orang anak bersunat tak bersunat? Tak mungkin satu petugas di pintu memeriksa. Oh udah, kau buka. Oh belum, kau di belakang. Banyak kali lah petugas masjid itu. Tukang sapunya lagi, memeriksa itu lagi. Nah, kalau kita diundang acara ini, hiburannya hadroh. Apa nama grup hadroh nih? As-Saqafiyah. Anda mau buat acara akikah, walimah, nikah, undanglah grup hadroh As-Saqafiyah dari Bukit Melintang. Hubungi nomor kontak berikut ini. Jangan acara akikah, acara walimah, acara nikah dipanggil artis dangdut. Keyboard tunggal, rok pendek, pentas tinggi, yang menonton di bawah atu-atu. Menengok artis dangdut, meniti air liu. Menengok bini, meniti air matong. Udah mengaji, udah sholat, udah berzikir, tapi mata rusak gara-gara menengok keyboard tung. Nih, acara akikah, acara walimah, acara nikah. Ini banyak adik-adik kita nih yang belum nikah. Nanti kalau kalian nikah, pakai hadroh, pakai tausiah. Setuju? Yang belum setuju mau mak pula. Kami ini setuju Pak Ustadz, kalian mau nikahnya anak kami. Mudah-mudahan anak ibu soleh solihah semua. Nah, nanti kalau kau nikah, kita undang hadroh pakai tausiah ya nak. Nggak mau. Aku mau pakai nyanyi dangdut. Cinta satu malam. Kucing garong. Selimut tetangga. Pulang-pulang berbadan 2. Lagu zina itu semua maksiat. Jangan rusak majelis akikah, majelis nikah, majelis walimah dengan perbuatan maksiat. Ini contoh model. Ini Pak Wira, acara kita ini live. Tak bisa live karena tak ada signal. Aku udah semangat tadi. Kok gitu tak usahlah semangat lagi. Live rupanya. Tak ada signal. No signal. Apa yang mau live? Kalau kita beramal karena manusia, semangat karena ditengok manusia. Tapi kalau beramal karena Allah, sendiri pun kita tak dipandang Allah, tetap semangat. Mudah-mudahan kita tetap semangat semua, insyaallah. Amin. Kalau datang acara walimah, acara akikah, acara nikah, jangan mau menunjukkan kelebihan kita. Aku lebih kaya, aku lebih muda, dibawalah mobil baru. Oh, bunyi klaksonnya kredit. Hanya untuk supaya dianggap orang Kalau pergi undangan dipakailah semua. Oh,
mau menunjuk, ini rendangnya, ini. Apalah pala kau tunjukkan. Nah, pulang kita bang, udah jam berapa ya? Panas sekali di sini ya, panas ya. Apalah pala kau tunjukkan. Kalau kita datang undangan itu niatnya mau silaturahim. Apa kabar Ustadz Wilo? Sehat. Jam berapa tadi datang kemari? Jam 12 kami udah sampai. Sama siapa? Sama istri. Ustadz jam berapa datang Ustadz? Semalam sampai dari Bagan Batu. Ustadz kapan pulang? Besok malam, nanti malam mau pulang. Singgah ke rumah ya Ustadz. Itulah silaturahim. Ini datang kita acara walimah tak bisa bercakap. Kapan sampai? Apa? Kapan apa? Bum bam bum bam bum bam. Pas pula duduk di dekat sound system. Asal mau masuk ayam tuh bum bam. Hari ini kan sahdu kita kan, tenang kita kan. Beginilah mestinya acara walimah. Ku tengok orang ini udah gelisah, udah dicabut-cabutinya udah mulai gimana. Ini ku tengok nih habis acara ini bertanggalan semua. Cabutan semua, kaki pun udah naik, tengok semua. Jadi kalau datang itu tujuannya adalah silaturahim. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan. Ustadz Wan Agus sama Ustadz Wilo, guru kami Ustadz Arifin. Kalau aku akikah anakku datanglah. Kalau anakku bersunat datanglah. Kalau anakku nikah datanglah. Tapi kalau aku mati jangan kalian datang. Kenapa begitu? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Inilah jamaah ini. Awak cerita mati dia bukan sedih. Ketawa cuit-cuit katanya. Cicit. Mestinya cerita mati sedih lah. Tapi dari ketawa orang ini udah aku pancing-pancing. Ini menunjukkan orang ini tak ada utang. Karena kalau pernah aku pancing orang ketawa, tak bisa sampai ujung, sikit aja. Tak bisa terpikir dia, mak. Ini belum cair, gaji tinggal lagi. Ini utang lagi, utang jilbab lagi, utang skincare lagi, utang bedak Kelly lagi. Tapi di Bukit Melintang ini, Bukit Melintang kan? Saya udah 2 atau 3 kali kemarin. 3 kali. Namanya Bukit Melintang. Jangankan bukit nampak, yang membujur pun tak nampak. Jadi kalau kita datang bersilaturahim ini berjabat tangan laki-laki sama laki-laki. Aku berapa kali udah anak-anak, ibu-ibu mengulurkan tangan. Bukan aku sombong, bukan saya sombong, saya gini kan. Tidak boleh. Alah Ustaz Somad itu diginikannya karena ibu-ibu. Kalau anak gadis di mana? Fitnah itu. Itu kemarin ku tengok ada anak gadis, itu keponakan saya, anak adik saya. 2 keponakan saya perempuan. Satu namanya Natasha Khairun Nisa, satu lagi namanya Bella Nazira. Nah, itu memang saya ulurkan tangan, tapi lain daripada itu. Cuman kadang orang ini tak mengaji. Udah awak gini kan, didekatkan juga. Gitu. Li ayyuta'ina ahadukum, dicucukkan paku dari api neraka ke tapak tanganmu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mah. Tapi saya bersalaman dengan perempuan ini nggak ada nafsu Pak Ustaz, saya nggak ada syahwat Pak Ustaz. Lebih gawat lagi, berarti kau bersyahwat nengok laki-laki. Kalau ada laki-laki menyalami tanganmu, memegang kepalamu, merayumu, berkata lembut kepadamu, bukan ayahmu, bukan atukmu, bukan abangmu, bukan adikmu, bukan pakcikmu, bukan uakmu, maka yakinlah bahwa dia buaya darat. Dengan anak gadis.
udah macam abang aku, udah macam kakakku, udah macam pakcikku, udah macam berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kalau ada laki-laki yang say hello, laki-laki yang baik bukan laki-laki yang memberi bunga mawar, tapi yang berani membawa mahar. Ibu bapaknya juga sama. Datang laki-laki sore Ahad membawa motor, membawa mawar, dipersilakannya pula masuk. Buaya darat ya, silakan masuk. Nah, duduk kalian sini ya, duduk ya, minum teh ya, ini makan kue ya. Bapak sama ibu mau nonton ke belakang. Itu sama artinya kalian mengatakan bezina, kalian bezina. Untung saya tak punya anak perempuan. Untung saya tak punya adik perempuan. Saya dua laki-laki, dua-dua. Anak saya dua-dua laki-laki. Memang ditakdirkan Allah. Kalau boleh ada perempuan, macam-macam laki-laki, maulah aku pijakkan perutnya. Keluar tai hijau. Siap kalian mengawal perempuan? Yang satu memegang bunga, yang satu ikan hiu. Inilah yang mau kita harapkan di masa depan. Foto ini dicetak, ditempel di dinding. 2024 aku bersunat, 2034 udah selesai S1. Amin. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2034 udah selesai S1. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi legislatif, ada yang menjadi macam-macam. Sementara kita nih semua akan mati. Mimdate mata ya bawati. Mati. Kalau bisa mengeja, berarti udah tua. Anak sekarang mana tahu dia? Tahu kan mimdate mata ya bawati? Anak sekarang tak pakai itu, dia pakai ikro a bataba tatata basaba. Kita ini semua mau mati. Yang akan menjalani hidup akan depan inilah mereka. Lalu kenapa Ustaz ceramah? Saya bukan menceramah ini mau mati semuanya ini. Yang mau saya ceramah ini kalian berempat nih, yang mau ku ceramah ini. Paham kalian? Paham? Aku tahu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ustadz kalau dia cerita tentang mati, kita akan mati. Maksudnya yang mati itu jamaah tuh. Jamaah tuh dibilangnya kalian akan mati. Padahal satu jarinya yang menunjuk jamaah. Yang 4 tuh kemana? Aku mati. Ustadz apa ingat Ustadz mati? Saya beli tanah di samping kubur emak saya 22 meter, ke belakang 60. Habis itu ku bilang sama kawan sepupu-sepupu, kalian udah ku belikan tanah. Kok mau ambillah kalian. 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60. Panjang umur sehat badan, pergi nanti ke Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dikubur almarhumah mak saya. Aku satu kapling. Ini mak saya di bagian kakinya, aku mau dikuburkan di kakinya. Jadi cerita mati ini bukan basa-basi, jangan lipstick. Saya mati ini udah saya siapkan tanahnya. Kalian mau ambil yang sudut itu, mau yang di sini, mau yang di sungai terserah. Tapi aku yang ini jangan kalian ambil. Udah siap deh. Kain kafannya udah siap. Kalau ibu datang ke rumah nanti ku tunjukkan kain kafan. Ada tasnya sudah. Ku bilang sama istriku, ini kain kafan nih udah kusiramkan air zam-zam kemarin. Nanti kok aku mati pakai. Habis itu batu nisannya. Batu nisannya udah kusiapkan. Nanti kalau aku mati supaya orang tahu kapan orang mati ini kuburnya di mana. Tapi sebelum aku mati jangan kau kirim ke rumah. Pegang aja dulu. Simpan aja dulu, nanti dapat kabar aku mati baru kirim. Gimana lah kalau yang buat itu duluan mati?
Kalau yang buat itu duluan mati kan ada anaknya. Yang membuat batu nisan tuh Ustadz Wan Agus Sama. Dicarikannya batu yang warna hijau, tulisannya emas. Nanti kau udah dapat kabar aku mati baru kirim ke rumah. Cemana lah kau Ustadz matinya tidak di kampung emak Ustadz. Kebetulan matinya pas jadwal di Papua. Tak usah jenazahnya bawa ke Medan, karena tiket jenazah mahal. Mubazir, kuburkanlah di mana tempat meninggal. Ini meninggal sebelum mati berpesan kalau aku mati kuburkan di sini. Begitu meninggal menangis semua ahli warisnya. Bertanya, kenapa kau menangis, tiket mahal? Kita semua ini akan mati. Siapa di Bukit Melintang yang kaya-kaya mati. Siapa di Bukit Melintang yang raja-raja, bangsawan-bangsawan, yang datuk-datuk, nenek mama mati. Mereka kalau ada tetangga kawan jamaah kita sombong bukan main, mati kau bilang. Apa disombongkan hidup ini? Betul. Sombong cincin, gelang, rantai, subang, anting. Kalau mati dibawa rupanya itu. Dulu zaman saya kecil, Cina kalau mati pakai cincin, pakai gelang, pakai rantai. Sekarang saya tanya, koh, iya. Kalian orang Tionghoa kalau mati sekarang pakai perhiasan. Oh enggak lah katanya. Kenapa? Takut dibongkar maling. Zaman dulu maling saya takut sama hantu. Sekarang hantu itu takut sama maling. Bongkaran itu kuburan Cina. Ibu bapak punya sawit sejauh mata memandang, amin. Punya mobil, amin. Punya rumah, amin. Perhiasan, amin. Meninggal jam 2 malam. Siapalah yang mengambil surat sawit, surat tanah, akte notaris, cincin, gelang, subang, antai? Istri baru. Tak boleh seuzon. Mana mungkin orang ini mau kawin lagi? Malah muka-muka penakut semua. Semua kita ini akan mati. Yang tinggal hanyalah tahajud tengah malam. Usolli sunnata tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tinggal hanyalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Makan udang, makan kepiting, makan daging kambing, makan sop, makan kolesterol, minum teh manis, minum teh susu, minum teh tarik, diabetes, makan kacang, makan emping melinjo, asam urat, makan jeruk Bali, asam-asam, asam lambung. Kemana lah duit itu mau dipakai? Pakailah untuk menolong agama Allah, menyekolahkan anak, membangun masjid. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Kok ku tengoklah dari bapak yang sehat-sehat nih, ku tengoklah dari ibu masalah mati ini, kalau ku tengok-tengok nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Aku belum siap mati Pak Ustaz. Jangan cerita mati Pak Ustaz. Aku belum siap Pak Ustaz. Rupanya malaikat maut itu kalau mau mencabut nyawa ditanyanya dulu, kau udah siap? Kau udah siap? Ah, belum, aku kesana dulu ya gitu. Itu bukan malaikat maut, itu bencong ya gitu. Siap tak siap disentapkannya nyawamu, habis ditariknya semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qori acara haul suami gubernur Jawa Timur pas sedang mengaji meninggal. Ya Allah, husnul khotimah. Wali kota Bandung sedang khutbah meninggal. Ya Allah. Ustadz sedang sujud terakhir meninggal. Indah. Tapi ada orang tua diam-diam buat dosa, dapat duit,
balas dendam karena muda kurang bahagia, dimakan pil obat kuat, meninggal di lokalisasi, masuk koran. Merasa dulu muda tak ada duit, sekarang udah tua duit banyak. Pergi ke tempat maksiat diam-diam, dimakan obat itu, jantung tak kuat, meletup. Kap 70 diisi minyak pesawat, aku tak meletup barang. Ketawa pula orang yang macam paham aja. Apa kau ketawa kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya janji sama Ustadz Wan Agus Samahni satu kultum ini padalah kuliah 7 menit. Udah berapa? Coba tengok Ustadz, berapa menit udah? Mana Pak Wira tadi? Coba tengok berapa menit sudah Pak Wira? Cek dulu. Saya kalau minum kopi tak tidur-tidur. Asal saya minum kopi itu sampai jam 2 malam tak tidur. Maka saya tak minum kopi. Jam berapa menit dah? Udah setengah jam? Cukup lah itu dah. Saya ini batuk bersin tadi berapa kali bersin? Ini tisu bersin. Tapi pas tausiah nih sehat saya. Kan kata di saya dia macam ayam kena minyak lampu. Dia macam gini bersin. Begitu jumpa sama ibu bapak yang baik hati, yang soleh-soleh ini, tapi nggak tahu juga lah yang tahu. Sehat saya. Jadi kunci kalau mau sehat adalah silaturahmi. Itulah yang mau diputus orang Yahudi. Dibuatnya kita tak ada jumpa sama orang, tak jumpa kawan, tak jumpa tetangga, tak jumpa teman, tak jumpa sahabat. Dibiarkannya kita di rumah sendirian. Apa yang kita tengok? Facebook. Menengok orang sedang posting rumah baru, menengok orang posting jalan-jalan ke Brastagi dan Otoba, menengok orang posting naik pesawat. Akhirnya kita mati sebelum malaikat maut datang. Kata malaikat maut, perasaan aku belum datang kemarin, udah mati duluan. Hidup ini sebetulnya tidak susah, hidup ini sebetulnya tak sulit. Yang susah itu adalah memikirkan cakap kurus kita. Apa kata orang? Kasihan kali Ustaz Somad tak makan. Gemuk kita. Apa kata orang? Makan duit haram. Maka kok dipikirkan, bapak kalau sempat bapak kurus, apa kata orang? Mak menderita kali dia tuh. Kalau sempat bapak gemuk, apa kata orang? Itulah akibat korupsi. Maka yang penting cakap kita betul, pikir kita betul, amal kita betul. Masalah cakap orang, inna syani'aka huwal. Siapa yang membencimu, dia akan terputus dengan sendirinya. Tak usah diurus itu. Sakit hati menengok tetangga rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak. Akhirnya dia ambil air ludahnya, dia ambil rambut potong pangkasnya, dibawakan ke dukun, dibacakan dukun mantra kakang telinga bosi mulut tesongkang gitu tuh. Apalah gunanya ini, penyakit hati ini semua. Tak usah pikirkan orang, pikirkanlah macam mana kita nanti mati dalam keadaan husnul. Pejamkan mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke jantung, la ilaha illallah ke jantung. Dari jantung ini naik ke otak, la ilaha illallah. Dari otak ini ke mata, ke telinga, ke badan semua, darah mengalir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya kita mati, nafas kita terakhir yang keluar, la ilaha illallah. Yang paling indah mati itu adalah anak-anak nilai yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Kalau mati Ustadz, mau kalian membisikkan sebelah telinga kanan la ilaha illallah? Mau? 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 Janji ya? Awas dulu tidak? Udah berjanji orang ini 4 orang. Jangan sampai pas kita mati, apa kata anak kita telinga? Mana surat tanah? Mana surat sawit? Mana STNK BPKB?
Ibu hari ini boleh ketawa, ibu boleh tersenyum. Kalau ibu tak percaya, nanti malam agak-agak jam 1, coba ibu pura-pura mati. Bang, bisa nahan nafas kan? Bang. Tahan agak-agak berapa? Pas dia ke dapur, berapa? Pas dia ke dapur udah agak apa? Apa yang pertama dilakukan laki-laki itu? Yang pertama dilakukannya mengambil tang sama minyak goreng untuk membuka. Tapi bukan laki-laki yang ini tak akan mungkin mereka lakukan karena soal udah bocor. Tempat lainnya. Kok ini ibu tes nanti malam tak bisa. Ibu pura-pura mati. Alah yang tadi bilang sama kan. Ustaz, aku menderita kali aku sama biniku nih Pak Ustaz. Setiap aku pergi dikasihnya kain sarung, setiap aku pergi dikasihnya baju koko, setiap aku pergi dikasihnya peci. Habis itu ditanyanya, abang pulang jam berapa? Abang udah sembahyang apa belum? Abang tidur di mana? Di hotel mana? Sama siapa? Kunci motor mana? Duit gaji mana? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Mereka yang selalu bertanya, mereka takut kalian dilarikan pelakor. Betul Bu? Betul. Mereka ingin rumah tangganya selamat dunia. Maka bapak nanti pulang bilang sama dia, kaulah bidadari surga yang dikirim Allah untuk menemani aku. Cuman perempuan ini kadang kalau dipuji nggak mau dia. Kaulah bidadari surga yang dikirim Allah untuk menemani aku gelapnya dunia. Ah masa aku bidadari bang? Kaulah bidadari, tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, diturunkan di dekat rumah makan. Pak Ustaz, lakiku ini Pak Ustaz, ada kawan ini Pak Ustaz, laki-laki takut kali sama bininya Pak Ustaz. Apa ditakutkannya? Mau pergi takut ditanya pulang jam berapa, jangan main konyol mancing lama-lama, jangan sampai kau tak sembahyang. Itu takutnya karena Allah. Pak Ustaz, ya. Bagaimana kalau terlalu menderita kali di dunia ini saking takutnya sama bini sampai begitu begini? Siapa suami yang terlalu menderita di dunia, nanti kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah kita azab karena udah azab kali kemarin. Wah, aku tengok lepas ketawa aku. Ada pula ibu-ibu ini macam pura-pura tak mendengar. Padahal dalam hatinya gua banget tuh. Apanya yang saya makan tadi? Mau ketawa aja pula. Jadi ini sebetulnya tanda yang mengundang nih hatinya ikhlas. Yang datang nih pun hatinya. Saya ceramah 5 menit. Ceramah saya di kantor itu tak ada orang tua mau mendengar. Bang satu dia mengantuk, satu nengok handphone. Kenapa lo orang yang tak mau dengar ceramah? Rupanya dipaksa bupati, kepala dinas. Jadi mereka menganggap ustaz itu pelengkap penderitaan. Saya tausiah ini tidak ada pakai waktu tertentu. Asal ku tengok orang udah menunduk, menguap, kemudian demikianlah tausiah. Aku pulang. Itu maka dari tadi mataku tajamnya. Tak ada yang menguap. Asal ada menguap agak 2 orang berhentilah saya. Padahal ini kan jam-jam genting ini kan. Kata orang Melayu, kalau sudah tegang urat perut, bisa pula jamaah ini di jam-jam genting panas, bisa pula orang ini khusyuk mendengarkan tausiah. Ini menunjukkan hatinya, entahlah pokoknya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini anak-anak soleh semua. Ustadz Wan Agus Samah dan kita semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati.